geografisnya, Kerajaan Singasari berada di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari penemuan prasasti Kudadu, nama lain Singasari adalah Tumapel. Kemudian seperti yang tertulis di dalam kitab Negara Kertagama, ibu kota Tumapel awalnya terletak di Kutaraja. Saya akan menceritakan tentang latar belakangnya Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang mengabdi kepada Bupati Tumapel Tunggul Amatung. Ia memiliki keinginan untuk memberi istri Ken Dedes atau istri dari Tunggul Amatung. Ia kemudian membunuh Tunggul Amatung dan menggantikannya menjadi penguasa di Tumapel yang merupakan bagian dari kekuasaan Kediri. Pada tahun 1222, atas dukungan pendeta, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri. Raja Kertajaya yang saat itu memimpin berhasil ditaklukkan. Setelah peperangan itu, Ken Arok menyatukan seluruh wilayah Kediri dengan Tumapel dan berdirilah Kerajaan Singasari. Halo, di sini saya akan menceritakan kisah-kisah dari raja-raja yang memerintah kerajaan Singasari yang penuh dengan kudeta. Yang pertama ada Ken Arok. Ia merupakan pengkhianat dari Tumapel yang merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Dia juga menyerang Kediri dengan tujuan untuk menyatukan bagian Tumapel dengan bagian Kediri dan mendirikan kerajaan baru bernama Singasari. Nah, setelah berdirinya kerajaan Singasari, ia menjadi raja pertama yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amruwabumi. Nah, namun setelah 5 tahun dia berkuasa, Anusapati yang merupakan anak dari Bupati Tumapel yang dulunya Ken Arok hianati membalaskan dendamnya dan membunuh Ken Arok, serta ia juga naik takhta ya otomatis dan menjadi raja yang kedua. Meskipun pertama, kondisi rakyat Singasari dalam kehidupan yang makmur dan sejahtera. Anusapati setelah membunuh Ken Arok, ia berhasil naik takhta dan menjabat sebagai raja dengan waktu yang cukup lama. Ia berhasil menjabat selama 21 tahun. Ya, karena lambat laun kisah pembunuhan dari Ken Arok pastinya akan terbongkar. Dan saat itu putranya Ken Arok sendiri, Tohjoyo, membalaskan dendamnya kepada Anusapati. Dan ya, seperti yang saya bilang di awal, penuh dengan kudeta, Tohjoyo berhasil naik takhta menggantikan Anusapati dan menjadi raja yang ketiga. Meskipun telah memerintah selama 21 tahun, Anusapati belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Ia justru sibuk berjudi, terutama sabung ayam. Kehidupan sosial dan ekonomi pada masa pemerintahan Anusapati dapat dibilang cukup kacau. Nah, setelah naik takhta, Tohjoyo langsung mendapat ancaman langsung dari Ronggowuni yang saat itu dibantu oleh Mahesa Cempaka Putra dari Mahesa Wongateleng. Akibatnya dalam waktu 1 tahun saja kekuasaan Tohjoyo berhasil digeser oleh Ronggowuni dan Ronggowuni berhasil naik menjadi Raja Singasari yang keempat. Kejadian itu pada tahun 1248 Masehi. Setelah Ronggowuni naik takhta, dia bergelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dia dibantu oleh Mahesa Putra Cempaka tadi yang bergelar Ratu Anggabaya. Ia juga mengangkat putranya Kartanegara menjadi raja muda dengan julukan Yuwaraja. Nah, setelah 20 tahun dia berkuasa, Ronggowuni meninggal dan akhirnya dia pun digantikan oleh Kertanegara tadi yang merupakan dua raja. Dan pada saat itulah masa keemasan Singasari dimulai di masa pemerintahan Kartanegara atau raja kelima. Pada masa pemerintahan Ronggowuni atau Wisnuwardana, rakyat Singasari hidup aman dan tentram. Rakyat hidup dengan bertani dan berdagang. Kehidupan rakyat juga mulai terjamin. Raja kemudian memerintahkan untuk membangun benteng pertahanan di daerah Canggulan. Nah, pada tahun 1268, tepatnya setelah Ronggowuni meninggal, Kertanegara naik tahta menggantikan ayahnya. Ia berhasil membawa Singasari ke puncak kejayaannya.
pada masa Kertanegara, perluasan daerah Singasari mulai diketatkan. Bahkan Singasari berhasil menguasai hingga daerah Maluku di sebelah timur dan Pahang atau Semenanjung Malaya di sebelah barat. Perluasan daerah ini bertujuan untuk mengimbangi pengaruh dari Kekaisaran Cina yang saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Nah, untuk memperkuat politik luar negaranya, Kertanegara menjalin hubungan dengan raja-raja lain di luar kepulauan Indonesia. Contohnya seperti Raja Jaya Singawarman III dari Champa. Nah, Champa ini kemungkinan di daerah Thailand atau Vietnam lah ya kali itu. Nah, kecuali dengan Cina, Kertanegara menganggap Kekaisaran Cina ini sebagai saingan. Nah, Kekaisaran Cinanya juga sering mengirimkan utusan berkali-kali untuk memaksa Kertanegara mengakui Kekaisaran Cina, mengakui kedaulatan, mengakui kalau Kekaisaran Cina itu jauh lebih hebat lah ceritanya gitu. Nah, terakhir pada tahun 1289, Kekaisaran Cina, utusan Kekaisaran Cina yang saat itu dipimpin oleh Mengki datang dengan tujuan yang sama. Mengetahui hal ini, Kertanegara marah dan mempermalukan Mengki langsung di ibu kota Singasari, ya di Kutaraja. Mengki pun pulang dengan perasaan yang sedih atau marah dengan perlakuan yang dilakukan oleh Kertanegara, dan dia melapor pada Kubilai Khan, atasannya, raja yang memerintah saat itu di Cina. Dan Kubilai Khan pun marah dan ingin merencanakan untuk menyerang kerajaan Singasari secara habis-habisan. Nah, namun tidak nyampai peristiwa Kubilai Khan datang pada tahun 1292, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa Mengki tadi lah ya. Jaya Katwang dari sisa-sisa kerajaan Kediri datang untuk menyerang kerajaan Singasari. Ya, ini tidak lepas dari perlakuan Ken Arok dulu kepada kerajaan Kediri lah ya. Makanya Jaya Katwang berencana untuk mengambil alih kerajaan Singasari dan mendirikan kembali kerajaan Kediri. Pada masa Kartanegara, Singasari mencapai masa keemasannya. Perekonomian sudah terdorong dengan sangat baik dan Singasari berhasil menjadi kerajaan yang cukup besar dan makmur. Rakyat juga dalam keadaan yang stabil dan tentram. Hubungan luar negeri juga terjalin dengan baik kecuali dengan Cina. Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang kuat dan teratur, Kartanegara membentuk badan-badan pelaksana hingga pelaksana kerajaan, serta untuk menciptakan stabilitas dalam negeri. Kartanegara melakukan penataan di lingkungan pejabat. Orang-orang yang tidak sejalan dengan cita-cita Kartanegara akan diganti. Pada masa Kartanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama tersebut menjadi Shiva Buddha. Sebagai contoh berkembangnya aliran Tantrayana yang dianut sendiri oleh Kartanegara. Keruntuhan kerajaan Singasari diduga karena serangan langsung Jakawang dari sisa-sisa kerajaan Kediri saat pemerintahan Kertanegara yang berusaha untuk memperluas wilayah kerajaannya. Otomatis kekuatan di ibu kota berkurang. Ini pun diketahui dan dimanfaat oleh Jakawang, hingga pada saat yang tepat Jakawang datang menyerang secara dua arah yang berbeda. Menanggapi itu, Kertanegara mengirim pasukan di bawah pimpinan Ardaraja dan Raden Wijaya. Pasukan Raden Wijaya dapat menahan serangan, namun pasukan inti Jakawang yang berhasil masuk dan menguasai ibu kota kerajaan. Raden Wijaya kemudian meloloskan diri setelah mengetahui berita tentang keadaan kerajaan. Dia memiliki rencana untuk membalas dendamnya kembali kepada pihak Kediri. Ia bersembunyi di hutan Tarik dan diam-diam ingin membangun sebuah kerajaan yang baru yang nantinya bernama Kerajaan Majapahit. Setelah beberapa penjelasan mengenai kerajaan Singasari yang telah dijelaskan oleh teman sekelompok saya, sekarang saya akan memberikan beberapa bukti-bukti peninggalan kerajaan Singasari. Bukti-bukti peninggalan kerajaan Singasari antara lain adalah Candi Sumberawan yang berasal dari daerah Malang, Candi Singasari berasal dari daerah Malang, Candi Jadi berasal dari daerah Pasuruan, Prasasti Singasari berasal dari daerah Malang, dan Prasasti Kudadu yang juga berasal dari daerah Malang.
serta beberapa arca seperti Arca Kendedes, Arca Jokodolok, Arca Dwarapala, Arca Wisnuwardana, dan Arca Anusapati.